Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kegiatan pelajaran kita mulai, silakan perhatikan lingkungan sekitar tempat kursi dan mejanya, apakah masih ada sampah. Silakan diambil kalau ada. Baik, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa untuk pelajaran pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman semuanya, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yaitu berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kegiatan kita awali dengan kegiatan tadarus bersama. Nah, silakan dibuka Al-Quran yang masing-masing. Kemarin sudah sampai di Quran surat Al-Baqarah ayat 7, kalau tidak salah. Nah, sekarang kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 8 dan 9. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Nasi may yaqulu aman yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Apakah mencek hadiran apa pada hari ini? Apakah ada yang tidak hadir pada pelajaran pada hari ini? Nah, siapa yang tidak hadir? Oke, satu lagi ada nampak sama apa nih yang tidak hadir? Oke, Nikaisa sakit, Febri dia ikut Olimpiade. Tadi kita sudah memulai kegiatan, dimulai dengan berdoa bersama, kemudian dilanjutkan dengan tadarus bersama. Pentingnya kita berdoa dan tadarus ini juga merupakan perintah agama. Masih ingat apa materi kita pada minggu yang lalu? Oke, siapa yang masih ingat apa materi kita pada minggu yang lalu? Nah, oke, coba Fatir, apa materinya? Materi yang sebelumnya adalah menghindari pergaulan bebas dan menghindari zina. Oke, menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, masih ada apa yang ingat apa kira-kira itu pergaulan bebas? Oke, coba Fatir lagi apa pergaulan bebas? Pergaulan yang terjadi tanpa batasan agama. Oke, bagus. Pergaulan yang terjadi atas batas agama. Oke, coba yang perbuatan zina, apa kira-kira apa ada yang ingat? Oke, apa lagi? Tunjukkan Fatir, apa perbuatan zina? Zina adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam Islam.
Oke, bagus jawabannya. Berarti kita beri A+ petir yang sudah berani jawab. Nah, oke. Jadi secara umum kenapa masih ingat apa materi kita pada minggu yang lalu. Kita masuk kepada materi kita yaitu tentang masalah menghindari sikap marah. Nah, di apa materi kita pada hari ini? Menghindari sikap marah. Atau dalam bahasa Arabnya apa adalah godab. Sebelumnya apa ingin bertanya? Ada anak-anak apa di sini yang pernah mengantri saat membeli makanan? Atau mengantri mengisi minyak bensin atau minyak pertalite di Pertamina? Pernah. Nah, kalau pernah kira-kira apa yang anak rasakan ketika mengantri tersebut terlalu lama? Oke, Zubian merasa kesal. Cuma Amanda apa yang dirasakan? Oke, merasa bosan dan marah. Oke, apa lagi? Kira-kira apa yang anak rasakan? Nah, coba. Ya, antrian yang sangat panjang membuat kita menjadi lelah, kesal, dan marah. Jika anak merasa bosan itu, kira-kira apa yang anak lakukan? Nah, apa kira-kira yang anak rasakan ketika sedang posisi seperti itu? Oke, dari Ifkar apa tadi yang dilakukan? Ya, harus bersabar. Kalau dari Ananda Zubian apa tadi? Oke. Ada rasa kesal dan ada ingin rasa memotong. Adapun tujuan pembelajaran itu sudah ada di depan. Nah, ada napa di sini yang bisa membacakan apa tujuan pelajaran kita pada hari ini. Oke, coba Ananda Zubian dibacakan tujuan pelajaran 1 sampai 4. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian sikap marah atau gadap. 2. Peserta didik mampu menganalisis sebab-sebab seseorang marah atau gadap. 3. Peserta didik diharapkan dapat menyajikan paparan tentang cara menghindari sikap marah atau gadap. 4. Peserta didik dapat menganalisa manfaat menghindari sikap marah atau gadap. Oke, bagus dari Nanda Zubian. Jadi tujuan dari pelajaran kita nanti adalah yang pertama, mampu menjelaskan apa itu sikap marah. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan apa sebab-sebab seseorang itu menjadi marah. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menghindari sikap marah itu. Dan kemudian yang keempat, baru bisa memahami kira-kira apa manfaat menghindari sikap marah. Sebelum kita masuk pada materi lebih dalam, akan menayangkan video. Kemudian silakan simak secara seksama apa-apa pesan yang disampaikan dari video yang saksikan nanti. Dari bahasa Arab yang memiliki arti marah atau pemarah. Sedangkan marah sendiri memiliki pengertian yakni merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Nah, sobat belajar, kenapa sih marah ini perlu dikendalikan? Karena marah selalu mendorong manusia untuk melakukan perbuatan. Sobat belajar, gadab atau marah merupakan akhlak mazmunah, memiliki dua dampak negatif bagi orang-orang yang terlibat, baik dari sisi pelaku maupun orang lain, yaitu dampak bagi pelaku gadab yaitu 1. Mudah terkena tekanan batin apabila perlakuan tidak baik itu sering terjadi. 2. Tidak dapat berpikir secara tenang dalam menghadapi berbagai persoalan. 3. Susah dalam menerima kebenaran dan saran saat sedang emosi. Dampak bagi orang lain yaitu 1. Menimbulkan kekhawatiran apabila melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. 2. Tidak dapat diajak berkomunikasi secara baik. Lalu, bagaimana cara menundukkan marah atau gadab?
Menurut petunjuk Nabi Muhammad, cara menundukkan marah yaitu dengan mengubah posisi ketika marah atau berwudu. Berikut ini adalah hadisnya riwayat Ahmad yang berbunyi, jika salah seorang di antara kalian marah ketika berdiri, maka hendaklah ia duduk. Apabila marahnya tidak hilang juga, maka hendaknya ia berbaring. Lalu, juga terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, sesungguhnya amarah itu datangnya dari setan dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya Apa juga menampilkan gambar. Nah, kira-kira dari gambar yang di depan dan juga dari video tadi, nah, siapa di sini apa yang bisa menyampaikan apa pesan yang disampaikan dari video tersebut dan juga gambar yang ada di depan? Oke, siapa yang bisa? Oke, coba Nanda Ifkar, coba maju ke depan. Dari video yang telah ditampilkan oleh Bapak dengan materinya yang kita semua tahu yaitu gadab atau perilaku marah. Gadab sendiri berarti marah dalam bahasa Arab, yang dimana marah itu adalah suatu lonjakan emosi ketika kita merasa tak senang akan perbuatan orang-orang terhadap kita. Kita saksikan di depan ini merupakan sebuah kegiatan yaitu mengantri. Jika kita ingin sedang mengantri, lebih baik kita bersabar. Karena kalau tidak bersabar, jadinya seperti gambar seperti ini, itu kita bisa marah. Dia dapatkan kira-kira manfaat ketika dia sabar di dalam menghadapi situasi tersebut. Pastinya kita tidak akan menjadi marah lagi dan juga hati kita jadi bersih, terjernih. Dan juga disukai oleh orang-orang sekitar. Oke, terima kasih. Oke, mari kita beri apa kepada Dede yang sudah bisa. Di video yang sudah Napa saksikan tadi, kemudian juga dari gambar yang sudah ditampilkan di depan, agar lebih dalam lagi Napa bisa memahami tentang materi menghindari sikap marah pada hari ini. Setelah ini Bapak akan membagi kelompok model PBL. PBL itu adalah Problem Basic Learning. Jadi nanti akan diberikan sebuah kasus. Dari kasus itu yang berusaha terlebih dahulu memecahkan masalah. Kemudian di akhir pembelajaran nanti akan baru memberikan penguatan terkait dengan apa-apa yang sudah laksanakan. Nah, oke, kita lanjutkan. Pertama ini akan memberikan sebuah kasus yang juga bisa memperhatikan ke depan. Nah, setelah ini akan membagikan ini lembar kerja yang akan diisi. Mulai dari step pertama nanti akan Bapak sampaikan sesuai dengan instruksi yang Bapak sampaikan. Nah, ini lembar kerja ini per kelompok. Silakan didiskusikan untuk pertanyaan awal. Nah, yaitu apa yang menyebabkan Ahmad mudah marah. Kemudian yang kedua, apa dampak sikap marah Ahmad terhadap dirinya dan orang lain. Oke. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Pertama itu ya kan ditanya tuh apa yang membuat dia mudah marah. Nah, kan dari teks tadi itu kita tahu bahwasanya dia tuh ketika temannya bercanda dia merasa tersinggung dan langsung bentak. Ini membuktikan Ahmad itu sangat sensitif dengan ucapan teman-teman dia. Walaupun hanya candaan, dia mengakunya itu sebagai sindiran terhadap dia sendiri. Makanya dia akhirnya marah. Sudah siap untuk langkah yang pertama ini, apa? Oke, sekarang kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu menentukan masalah. Oke, silakan dilihat di lembar kerjanya apa perintahnya. Bisa menentukan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Nah, jadi terkait dari masalah yang kasusnya tadi, kira apa saja masalah yang dihadapi dari kasus tersebut. Silakan didiskusikan.
Masalah pertama tuh teman-teman Ahmad sering mengejek dia, terus akibatnya tuh Ahmad menjadi orang yang pemberontak. Sudah selesai apa untuk yang tahap yang kedua? Nah, kalau sudah kita lanjutkan. Sekarang apa adalah mengumpulkan data namanya. Mengumpulkan data kira-kira dari kasus tersebut ada pertanyaannya, apa solusi yang ditawarkan Islam untuk mengendalikan marah? Nah, kemudian yang kedua, mengapa menahan marah merupakan sikap terpuji? Oke, silakan didiskusikan. Sedang berdiri bisa diganti menjadi Sudah siap step yang ketiga, nampak semuanya? Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Setelah nampak tadi mampu mengumpulkan data, sekarang kita lanjutkan nampak mengembangkan solusi masalah. Oke, jadi dari kasus yang sudah diberikan tadi, kira-kira apa solusi yang anak bapak tawarkan? Nah, silakan didiskusikan secara bersama. Marah itu berasal dari setan. Setan itu tercipta oleh api pada insting dan setan. Lalu ada lagi yang tidak tercipta. Dikatakan bahwa amarah itu berasal dari setan. Kenapa nanti mempresentasikan masing-masing kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing. Nah, untuk pertama ini, pada kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Nah, pada kelompok 1 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yang dimana anggotanya adalah saya, Mufaddal Ifkar. Nama saya Fatal Arif Hendri. Nama saya Sufian Akhir. Nama saya Siddiq Akbari. Untuk Itu apa yang menyebabkan Ahmad mudah marah? Jawabannya, Ahmad mudah tersinggung dengan candaan temannya karena Ahmad sangat sensitif dengan ucapan candaan temannya. Hubungan persahabatannya akibat kemarahannya. Untuk bagi Ali akan ragu bertemanan dengan Ahmad dan terjadinya kontak fisik kekerasan antara Ahmad dan Ali. Masalah kedua, sensitifnya Ahmad terhadap candaan temannya. Akibatnya, Ahmad tersulut emosi hingga mengancam temannya. Jadi untuk meredakan amarah, kita harus berwudu. Baiklah, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada dari kelompok teman-teman sekalian yang ingin bertanya? Mengapa kita merubah posisi dapat meredakan marah? Terima kasih. Saya Odelio dari kelompok 3 akan bertanya, sikap apa yang seharusnya ditunjukkan oleh Ahmad ketika dia itu dipercandakan oleh temannya? Baiklah, untuk soal pertama akan dijawab oleh teman kita yaitu Zubian Rafiq. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Naila Septi. Mengapa kita harus mengubah posisi saat kita marah? Ketika kita marah, apalagi kita saat berdiri, kita akan merasa lebih tinggi dan lebih besar daripada orang lain. Jadi kita harus duduk, karena semakin kita duduk, lalu kita berbaring, maka kesombongan pada diri kita semakin lama semakin mengecil dan kemarahan pada diri kita akan mereda sendirinya. Baik, untuk soal dari Odelio akan saya jawab sendiri. Itu soalnya adalah, apa sikap yang harus ditunjukkan oleh Ahmad ketika dibercandain oleh temannya? Sebaiknya
Ahmad membalas candaannya dengan candaan juga. Tetapi, jika semisal candaannya telah melebihi batas, tentu kita dapat memberitahunya dengan baik-baik dan mencoba bersabar, tetapi tidak meluapkan emosi kita. Pertanyaan selanjutnya dari Odel akan saya jawab, yaitu bagaimana sikap Ahmad untuk menahan marahnya ketika dicandain oleh temannya. Nah, jawaban untuk soal ini adalah Ahmad harus sabar yang pertama kali. Nah, ketika kita sabar, kita akan berpikir dengan cara rasional. Nah, dengan itu kita dapat melakukan aksi yang lebih baik. Nah, dengan melakukan aksi yang lebih baik ini, kita akan menetapkan silaturahmi kita dengan teman tanpa meluapkan emosi kita dengan amarah. Untuk itu, sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan sudah sangat bagus dari kelompok 1. Itu mari kita beri aplaus yang sangat meriah nampak untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk kembali untuk kelompok 1. Kita ice breaking dulu terlebih dahulu nampak. Silakan semuanya berdiri dari tempat duduk. Oke. Ice breakingnya adalah tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat. 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 Tadi apa sudah bisa mempresentasikan dan mendiskusikan masing-masing kelompok ke depan, itu sudah sangat bagus. Apa pelajaran yang dapat Anda ambil dari kasus sikap Ahmad yang ada di depan? Apa yang bisa menjawab angkat tangan? Oke, coba Ananda Mutia. Pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kasusnya Ahmad yaitu pertama, ketika kita bercanda tidak boleh berlebihan kepada teman yang lainnya. Dan ketika teman bercanda kepada kita tidak boleh terlalu membawanya ke hati dan ikut pula bercanda. Dan kedua, kira-kira bagaimana nanti mengendalikan amarah ketika terjadinya situasi seperti yang tidak diinginkan oleh Ahmad tersebut? Oke, siapa yang bisa menjawab? Coba tunjukkan. Oke, coba Ananda Odelio yang di belakang. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengendalikan amarah kita nantinya? Yang pertama, kita bisa dengan mengubah posisi kita. Ketika kita marah, jika kita dalam kondisi berdiri, maka kita sebaiknya untuk mengubah posisi kita menjadi duduk. Jika kita masih marah, maka kita bisa berganti menjadi berbaring. Jadi, Anda semua sudah bisa secara tidak langsung sudah bisa memecahkan masalah sendiri. Tentunya dari problem yang telah Pak berikan tadi, Pak bisa mengambil pelajaran, terutama tentang materi kita pada hari ini, itu tentang menghindari sikap marah. Jadi marah itu, Bapak akan berikan sedikit penguatan. Marah itu sudah sama kita ketahui sama dengan emosi, emosi yang terjadi apabila seseorang itu menghadapi situasi yang tidak diinginkannya, maka terjadilah marah. Nah, tapi tidak semua orang ini akan marah. Seperti yang disampaikan di awal tadi, ada seseorang ini yang marah, ada yang marah, ada yang dua itu aja pilihannya. Ada yang sabar, ada yang marah. Nah, begitupun juga dengan apa yang hadir sekarang ini. Kalau marah kita balas dengan marah, nanti sama dengan api yang menyala-nyala. Kira-kira apa yang menyebabkan seseorang marah? Nah, itu sudah sampaikan juga tadi, sudah diskusikan. Yang paling terpenting kenapa seseorang itu bisa marah.
yang jelas ada dari dalam dirinya seseorang itu. Dari dalam diri kenapa bisa marah yang terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, cara menghindari sikap marah itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Yang pertama sekali, ketika nampak marah, maka disunahkan untuk berwudu. Kemudian apabila nampak bisa menghindari marah tersebut, apa manfaatnya kira-kira? Nah, yang pertama tentu akan menjadi orang yang sabar. Kemudian yang kedua, akan mendapatkan pahala. Nah, kemudian yang ketiga, tentu ketika tidak marah, maka dicap sebagai orang sabar dan akan memperbanyak teman. Sudah disampaikan juga oleh anak-anak semua. Kita sudah paham tentang materi menghindari sikap marah? Oke, sudah. Kalau sudah, coba satu orang ke depan siapa yang bisa menyimpulkan terkait dengan menghindari sikap marah tersebut. Oke, kalau ada silakan tunjuk tangan dan maju ke depan anak bang. Oke, coba Nanda Ifkar maju ke depan untuk menyampaikan kesimpulan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang kita dapat dari materi pelajaran pada pagi hari ini adalah pertama, godab itu sendiri. Godab adalah perilaku marah yang dikeluarkan oleh seseorang ketika tidak dapat mengontrol emosinya. Dapat berdampak buruk baik itu bagi pelaku ataupun teman yang dijadikan korbannya. Seperti misalnya bagi pelaku itu sendiri dia akan dijauhi oleh temannya. Dan juga bagi temannya yang terkena dampaknya, tentu dia akan merasa benci dengan kita. Nah, ada beberapa manfaat yang kita dapat jika kita menjauhi perilaku godab ini sendiri. Yaitu seperti kita disenangi oleh orang sekitar, mendapat banyak teman, dan dapat menambah relasi kita, baik itu di sekolah, lingkungan, atau apapun itu. Dikarenakan kita dapat menahan emosi kita dan tidak dapat terpancing oleh amarah. Sehingga orang senang jika berada di sekitar kita dan juga merasa asik dengan kita dikarenakan ya kita dapat berbaur dengan baik dengannya. Nah, ini juga dapat menumbuhkan sikap sosial kita. Selanjutnya dari perilaku Ahmad tadi, sebaiknya hal yang perlu dilakukan oleh Ahmad yaitu membalasnya dengan candaan dan juga mencoba mengontrol emosinya. Dikarenakan sikap sabar juga termasuk dari perilaku terpuji. Sekian dari saya, Mufaddal Ifkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus apa yang disampaikan oleh teman Anda semua tadi. Kita bisa menyimpulkan tentang materi menghindari sikap marah. Oke, jadi apa harapkan dengan materi kita pada hari ini, tentunya nanti ketika ada sesuatu yang tidak lagi diinginkan, situasi yang dihadapi seperti kasus-kasus tadi, mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang bisa menghadapi masalah dengan tenang, bisa menghadapi masalah dengan kepala dingin. Nah, karena kalau tidak dengan kepala dingin nanti akan terjadinya marah. Kemudian dari marah tersebut akan terjadi perkelahian. Oke, sekali lagi dengan mempelajari materi hari ini, mudah-mudahan Anda bisa menjadi orang-orang yang sabar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Silakan nanti di rumah dibaca untuk materi kita selanjutnya adalah menghindari sikap hasad, iri dan dengki. Nah, silakan dibaca di rumah, kemudian diulang-ulang pelajaran pada hari ini. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking going on right now.
Just a lie.